Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Alfiwani Juliaranti dengan nomor BP 191095-2006 dari kelas Medan Elektromagnetik TEA. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas soal-soal pada kuis pertama. Adapun soal yang pertama adalah diketahui 3 titik, yaitu titik A, 2, min 3, 1, titik B dengan nilai min 4, min 2, 6, dan titik C, 1, 5, min 3. Carilah yang A, vektor dari A ke C, B, vektor satuan dari B ke A, yang C, jarak dari B ke C, dan yang D, vektor dari A ke titik tengah garis lurus yang menghubungkan titik B dan C. Penyelesaiannya yaitu yang A, vektor dari A ke C. Cara menyelesaikannya adalah kita kurang titik C dengan titik A. Titik C yaitu 1, 5, min 3, dan titik A 2, min 3, 1. Kemudian kita nyatakan dalam bentuk vektor, yaitu AX tambah 5AY kurang 3AZ dikurang 2AX kurang 3AY tambah AZ. Kemudian dioperasikan sehingga mendapatkan hasil min AX tambah 8AY kurang 4AZ. Kemudian kita masuk yang ke B, yaitu vektor satuan dari B ke A. Cara awalnya sama dengan cara yang A, yaitu kita kurangkan dulu titik A dengan titik B. Titik A diketahui 2, min 3, 1, dan titik B, min 4, min 2, 6. Kemudian kita nyatakan dalam vektor, yaitu 2AX kurang 3AY kurang AZ. Titik B, yaitu min 4AX dikurang 2AY tambah 6AZ. 2AX dikurang min 4AX, yaitu 6AX. Min 3AY dikurang min 2AY, yaitu min AY. Min AZ dikurang plus 6AZ, yaitu min 5AZ. Setelah kita mendapatkan vektor dari B ke A, kemudian kita mencari vektor satuannya dengan rumus vektor satuan BA berarti sama dengan vektor BA dikurang mutlak atau besar dari BA, yaitu 6AX kurang AY kurang 5AZ yang telah kita dapatkan di atas tadi. Kemudian per besar BA berarti akar dari yang telah kita dapatkan tadi, yaitu akar dari 6 kuadrat ditambah min 1 kuadrat ditambah min 5 kuadrat. Kemudian menghasilkan akar dari 62, berarti kita perkan 6 per akar 62AX dikurang 1 per akar 62AY dikurang 5 per akar 62AZ. Kemudian kita bagi yang per itu 6 per akar 62 berarti 0,762AX, begitu juga dengan AY dan AZ. Kemudian dapatkanlah hasil akhirnya 0,762AX dikurang 0,127AY dikurang 0,635 AZ. Kemudian adapun soal yang C, yaitu jarak dari B ke C. Cara awalnya sama dengan cara A dan B tadi, kita kurangkan dulu titik C dengan titik B. Titik C diketahui 1, 5, min 3, dan titik B diketahui min 4, min 2, 6. Kemudian kita nyatakan di dalam vektor, yaitu AX tambah 5AY dikurang 3AZ dikurang dengan titik B, yaitu min 4AX kurang 2AY tambah 6AZ. Kemudian setelah kita kurangkan titik C dan titik B ini, didapatkanlah hasilnya 5AX tambah 7AY dikurang 9AZ. Kemudian setelah itu rumus jarak, yaitu akar dari nilai vektor yang telah kita dapatkan tadi, yaitu akar dari 5 kuadrat ditambah 7 kuadrat ditambah min 9 kuadrat, dapatkanlah hasilnya 12,45. Kemudian soal yang ke D, yaitu vektor dari A ke titik tengah garis lurus yang menghubungkan titik B dan titik C. Langkah yang pertamanya, kita cari garis tengah yang menghubungkan titik B dan C dengan cara membagi antara titik B ditambah titik C. Titik B diketahui yaitu min 4AX kurang 2AY ditambah 6AZ ditambah dengan titik C, yaitu AX tambah 5AY dikurang 3AZ. Kemudian setelah kita tambahkan vektor B dengan vektor C, didapatkanlah min 3AX tambah 3AY dikurang 3AZ. Kemudian dibagi dengan 2, menghasilkan min 1,5AX
tambah 1,5 AY ditambah 1,5 AZ. Langkah selanjutnya yaitu kita mencari vektor dari A ke titik tengah garis lurus yang menghubungkan B dan C. Garis yang menghubungkan B dan C berarti B dan titik B dan C telah kita tambahkan tadi dikurang dengan A. Yaitu yang telah kita tambahkan tadi hasilnya yaitu min 1,5 AX ditambah 1,5 AY ditambah 1,5 AZ dikurang dengan titik A yaitu 2 AX kurang 3 AY ditambah AZ. Didapatkanlah hasilnya min 3,5 AX ditambah 4,5 AY ditambah 0,5 AZ. Kemudian kita masuk soal yang kedua. Soal yang A ialah nyatakan medan temperatur T sama dengan 240 ditambah Z kuadrat dikurang 2XY dalam koordinat tabung. Yang B, cari kerapatan di titik P min 2 min 5 1 jika kerapatannya adalah E pangkat min Z pangkat 2 dalam kurung 2 ditambah rho pangkat 3 cos kuadrat Pi. Kemudian penyelesaiannya yaitu yang A, T diketahui 240 ditambah Z kuadrat dikurang 2XY. Di sini kita memakai rumus yaitu koordinat kartesian kepada menjadi koordinat tabung. Rumusnya itu jika titik X itu sama dengan rho cos Pi, titik Y sama dengan rho sin Pi, dan Z sama dengan Z. Berarti yang di sini 240 ditambah Z kuadrat, Z tetap Z ya, karena Z sama dengan Z. Kemudian yang 2XY ini kita rubah menjadi koordinat tabung, yaitu X sama dengan rho cos Pi dan Y sama dengan rho sin Pi. Kemudian kita operasikan 240 ditambah Z kuadrat dikurang Pi dikali Pi berarti Pi kuadrat 2 cos dikali sin yaitu cos Pi sin Pi sama dengan 240 ditambah Z kuadrat dikurang rho kuadrat. Di sini kita memakai rumus perkalian trigonometri yaitu cos Pi sin Pi berarti sin Pi tambah Pi dikurang sin Pi kurang Pi sama dengan 240 ditambah Z kuadrat dikurang rho kuadrat sin Pi tambah Pi itu 2Pi, sin Pi kurang Pi itu sin 0 berarti sama dengan 0. Dan hasil akhirnya adalah 240 ditambah Z kuadrat dikurang rho kuadrat sin Pi. Kemudian soal yang B yaitu diketahui titik P yaitu min 2 min 5 1 kerapatannya E min Z pangkat 2 dalam kurung 2 ditambah rho pangkat 3 cos kuadrat Pi. Pertanyaannya adalah berapa kerapatan di titik P ini? Langkahnya yaitu kita ubah berarti kerapatan yang dalam bentuk koordinat tabung ini menjadi koordinat kartesian dengan memakai rumus transformasi dari koordinat tabung ke koordinat kartesian dengan rumusnya rho sama dengan akar dari X kuadrat ditambah Y kuadrat. Baiklah, kemudian kita masukkan dalam nilainya yaitu E pangkat min Z pangkat 2 dalam kurung 2 ditambah rho pangkat 3 cos kuadrat Pi. Berarti Z-nya di sini 1 berarti ini adalah min 1 kuadrat dalam kurung 2 ditambah ini kita jabarkan dulu Pi-nya ada 3 rho-nya pangkat 3 berarti rho-nya 3 kali rho yaitu rho dikali rho dikali rho. Kemudian cos kuadrat berarti cos Pi dikali cos Pi. Kemudian di sini berarti rho itu sama dengan akar dari X kuadrat ditambah kuadrat. Berarti rho ini akar dari X kuadrat tambah Y kuadrat. Rho cos Pi ini seperti rumusnya di atas tadi, rho cos Pi ini berarti X dan rho sin Pi ini berarti Y. Berarti kita langsungkan saja. Di sini kan rho cos Pi berarti ini adalah X dan ini juga adalah X. Nah, kita turunkan. Langkah selanjutnya yaitu sama dengan min E1 karena Z itu adalah 1 kuadrat adalah 1 dalam kurung 2 ditambah akar dari X kuadrat tambah Y kuadrat kali X sama dengan E pangkat min 1 dalam kurung 2 ditambah kita masukkan nilai X dan Y nya. X nya itu min 2 kuadrat ditambah Y nya itu min 5 kuadrat dikali X nya itu min 2
berarti min 2 dikali dengan min 2 lagi. Kemudian sama dengan E pangkat min 1 dalam kurung 2 ditambah min 2 kuadrat ditambah min 5 kuadrat, yaitu min 4 ditambah 25, yaitu akar 29 dikali dengan 4. Kemudian E pangkat min 1 dikali 23 54. Jadi hasil akhirnya adalah 8,66. Kemudian soal yang ketiga yaitu yang A, nyatakan medan vektor W X kurang AY tutup kurung dikali dengan AY dalam bentuk tabung. Kemudian yang B, cari medan F dalam koordinat kartesian F sama dengan rho cos pi A rho. Dan penyelesaiannya yang pertama adalah W X kurang Y AY. W dalam kurung X kurang Y dikali dengan AY. Seperti yang dijelaskan tadi, jika transformasi kartesian ke koordinat kutub, kita dapat memakai rumus yang ini. X sama dengan rho cos pi dan Y sama dengan rho sin pi. Berarti X itu sama dengan rho cos pi dan Y itu sama dengan rho sin pi dikali dengan AY. AY itu jika kita lihat ke dalam tabel transformasi karena koordinat kartesian ke tabung, berarti AY itu AY dikali dengan A rho, yaitu sin pi. Kita buatkan di sini sin pi A rho ditambah dengan kalau AY dikali A pi sama dengan cos pi. Itu berarti cos pi A pi. Berarti ini adalah hasil akhirnya. Kemudian kita masuk ke dalam soal yang B, yaitu medan F dalam koordinat kartesian. F-nya yaitu rho cos pi A rho. Berarti saja rho cos pi A rho ini berarti pi cos pi ini adalah fx-nya, rho cos pi ini adalah fx-nya dikali dengan cos pi. Kenapa cos pi? Karena di sini kita lihat lagi ke dalam tabel transformasi, kalau ax dikali dengan A rho berarti cos pi. Ini dia cos pi-nya. Kemudian ditambah dengan rho cos pi ini adalah f-nya dikali sin pi. Kenapa di sini sin pi? Karena AY dikali dengan A rho itu adalah sin pi. Kemudian sama dengan rho cos pi kali cos pi AX. Kemudian kita di sini kita nyatakan dalam arahnya itu AX ditambah rho cos pi sin pi AY. Kemudian sama dengan cos pi ini tadi kan X sama dengan rho cos pi, berarti cos pi ini berarti X per rho. Ini dia X per rho-nya. Kemudian sama juga dengan cos pi AX, kita jadikan cos pi nya ini menjadi X per rho ditambah P cos rho cos pi ini kita ubah juga menjadi X per rho, sama juga dengan sin pi ini kita ubah menjadi Y per rho. Berarti ini habis rho-nya, ini jadi X dikali X AX, tambah ini juga rho-nya juga habis, berarti ini X Y AY. Berarti F sama dengan X per rho X AX ditambah X per rho Y AY. Dan berarti F sama dengan X per rho dikali X AX ditambah Y AY. Rho ini sama dengan akar dari X kuadrat ditambah Y kuadrat tadi, berarti X per rho ini berarti sama dengan X per akar dari X kuadrat ditambah Y kuadrat dikali dengan X AX ditambah Y AY. Kemudian soal yang keempat yaitu diketahui titik P sama dengan R sama dengan 6, theta sama dengan 110 derajat, pi sama dengan 125 derajat. Titik Q yaitu X sama dengan 3, Y sama dengan min 1, dan Z sama dengan 4. Cari jarak A, Q ke titik awal, B, P Q bidang Y sama dengan 0, dan C, P Q Q. Jawabannya yang A, jarak Q ke titik awal. Titik awal itu berarti 0,0,0. Caranya, jika kita menjadi jarak ke titik awal, berarti titik awal dikurang titik Q, yaitu 0,0,0 dikurang 3, min 1,4. Berarti 0 dikurang 3 sama dengan min 3, 0 dikurang min 1 berarti 1, 0 dikurang 4 berarti min 4. Adapun jarak Q ke titik awal berarti
akar dari 3 kuadrat ditambah 1 kuadrat dikurang min 4 kuadrat. Didapatkan hasilnya yaitu akar dari 26 sama dengan 5,10. Kemudian soal yang ke B itu jarak P ke bidang Y sama dengan 0. Titik P ini tadi adalah yaitu R, theta, pi. Kemudian kita ubah menjadi koordinat kartesian yaitu P, X, Y, Z. X itu sama dengan R sin theta cos pi. Berarti R-nya itu tadi adalah nilai R-nya adalah 6. Theta-nya itu nilainya 110 derajat dan cos dan pi-nya itu nilainya 125 derajat. Berarti 6 sin 110 derajat ini dikali cos 125 derajat. Sin 110 derajat adalah 0,94 dan cos 125 derajat adalah min 0,57. Kemudian dikalkulasikan sehingga dapatlah hasilnya min 3,2. Kemudian kita mencari nilai Y. Nilai Y yaitu rumusnya R sin theta dikali sin pi. Nilai R adalah 6, nilai sin adalah 110 derajat, nilai theta-nya adalah 110 derajat dan nilai pi-nya 125 derajat. Sin 110 adalah 0,94 dan nilai sin 125 adalah 0,82. Kemudian dikalkulasikan sehingga dapat hasilnya 4,62. Selanjutnya kita cari jarak P ke bidang Y sama dengan 0. Bidang Y sama dengan 0 itu berarti AX ditambah BY ditambah CZ, di mana nilai A itu sama dengan 0, nilai B sama dengan 1, dan nilai C sama dengan 0. Kemudian kita masukkan ke rumus jarak yaitu D, nilai mutlak dari AX1 ditambah BY1 ditambah CZ1 ditambah D, di mana A, B, C, dan D ini adalah nilai dari persamaan yang ini. Kemudian nilai X1, Y1, dan Z1 ini adalah nilai dari titik P yang telah kita ubah tadi menjadi koordinat kartesian. Kemudian A berarti kan sama dengan 0 tadi ya. Berarti 0 dikali X-nya min 3,2 ditambah B-nya itu sama dengan 1, berarti 4,62, dan C-nya sama dengan 0 dan Z-nya sama dengan min 2,04 ditambah D-nya itu sama dengan 0 per akar dari A kuadrat ditambah B kuadrat ditambah C kuadrat, berarti akar dari 0 kuadrat yang A-nya tadi, B-nya sama dengan 1 kuadrat ditambah 0 kuadrat menghasilkan mutlak dari 4,62 per 1. Ini kan hasilnya 0, ini juga 0, berarti tinggal 4,62 per 1 yaitu 4,62. Kemudian soal yang nomor 5, soal yang A, nyatakan medan temperatur T sama dengan 240 ditambah Z kuadrat dikurang XY dalam koordinat bola. Yang B, cari kerapatan di titik P min 2, min 5,1 jika kerapatannya ialah R kali E pangkat min 5 per 3 dalam kurung 5 ditambah cos theta ditambah sin theta cos pi. Penyelesaiannya soal yang A yaitu T sama dengan 240 ditambah Z kuadrat dikurang XY. Di sini kita memakai rumus transformasi koordinat kartesian ke dalam koordinat bola, di mana X sama dengan R sin theta cos pi, Y sama dengan R sin theta sin pi, dan Z sama dengan R cos theta. Kemudian kita masukkan sebelumnya kita jabarkan dulu, kita rubah dulu yang koordinat kartesian ini menjadi koordinat bola, yaitu sama dengan 240 ditambah Z ini sama dengan R cos theta, yaitu kenapa di sini R kuadrat cos kuadrat theta, karena sini adalah Z kuadrat. Berarti Z kuadrat ini sama dengan R kuadrat cos kuadrat theta. Kemudian dikurang dengan XY. X-nya itu sama dengan R sin theta cos pi dan Y-nya R sin theta sin pi. Setelah dikalikan dapatlah hasilnya itu R kuadrat sin kuadrat pi cos pi sin pi. Maaf, saya ulangi. Setelah dikalikan X dikali Y berarti menghasilkan R kuadrat sin kuadrat theta dikali dengan cos pi sin pi. Kemudian sama dengan 240 ditambah R kuadrat cos kuadrat theta dikurang dengan R kuadrat sin kuadrat theta. Di sini kita memakai rumus perkalian antara cos pi dan sin pi ini. Kemudian didapatkanlah hasilnya 1/2 sin 2pi dikurang 0. Kenapa 0? Karena sin pi dikurang pi itu sama dengan 0, sin 0 sama dengan 0.
Kemudian selanjutnya, angka selanjutnya yaitu sama dengan 240 ditambah R kuadrat cos kuadrat theta dikurang R kuadrat sin kuadrat theta dikali dengan setengah sin theta. Dan dapatlah hasil akhirnya itu 240 ditambah R kuadrat dalam kurung cos kuadrat theta dikurang sin kuadrat theta dikali dengan setengah sin 2pi. Kemudian rumus soal yang ke B, kita mencari kerapatan di titik P tadi, mana titik P nya adalah min 2, min 5,1. Langkahnya yaitu kita jadikan koordinat bolanya ini menjadi koordinat kartesian terlebih dahulu. Kita masukkan ke dalam kerapatannya, yaitu kerapatannya R dikali E pangkat min R pangkat 2 dalam kurung 5 ditambah cos theta ditambah sin theta cos pi. R nya itu biar mudah dan sesuai dengan rumusnya kita masukkan dulu ke dalam, yaitu berarti R5 ditambah R cos theta ditambah R sin theta cos pi, dimana sesuai rumus transformasi antara koordinat kartesius ke dalam koordinat bola, X itu sama dengan R sin theta cos pi, Y itu sama dengan R sin theta sin pi, dan Z itu sama dengan R cos theta. Berarti tadi R5 ini R-nya setelah kita cari ya, yaitu X kuadrat ditambah Y kuadrat tambah Z kuadrat. Kita masukkan nilainya, X itu adalah min 2 dan Y itu min 5 dan Z itu 1. Kemudian kita kalkulasikan, dapatlah hasilnya akar dari 30 itu sama dengan 5,48. Kemudian kita masukkan R-nya itu 5,48 dikali dengan 5. Kemudian R cos theta ini, R cos theta itu berarti sama dengan Z, sama dengan rumus transformasi. Kemudian sin theta cos pi itu R sin theta cos pi itu sama dengan X. Setelah itu, setelah kita ubah menjadi koordinat kartesius, kemudian kita masukkan nilainya. R itu kan tadi 5,48 dibagi 2 berarti E pangkat min 2,74 dalam kurung 5 dikali 5,48 itu 27,39 ditambah Z nya itu nilainya tadi 1 dan X nya itu nilainya adalah min 2 sama dengan E pangkat min 2,74 dikali 27,39 ditambah 1 ditambah min 2 ini berarti 26,39, dan kita kalkulasikan hasilnya adalah hasil akhirnya 1,96. Kemudian soal yang terakhir yaitu soal nomor 6. Soal yang A, nyatakan vektor medan W X dikurang Y dikali dengan AY dalam koordinat bola. Yang B, nyatakan medan F dalam koordinat kartesian jika F sama dengan R cos pi AR. Kita jawab dulu soal yang A, yaitu kita mentransformasikan medan W ini X kurang Y dikali dengan AY ke dalam koordinat bola. Rumus dasarnya sama dengan rumus transformasi tadi, bahwa X itu sama dengan R sin theta cos pi, yaitu R sin theta sin pi, dan Z itu adalah R cos theta. Kemudian kita masukkan X itu R sin theta cos pi dan dikurang dengan Y, yaitu R sin theta sin pi dikali dengan AY sama dengan R sin theta cos pi dikurang R sin theta sin pi. AY ini sesuai dengan tabel transformasi. AY ini kita kalikan dengan AR, yaitu dapatnya adalah sin theta sin pi. Di sini kita tuliskan sin theta sin pi. Kemudian ditambah lagi, kita tuliskan lagi X kurang Y itu X kurang Y tadi, yaitu R sin theta cos pi dikurang R sin theta sin pi dikali dengan AY dikali dengan AY dikali A theta sama dengan cos theta sin pi. Kemudian ditambah lagi dengan R sin theta cos pi dikurang dengan R sin theta sin pi dikali dengan AY dikali AP, yaitu cos pi. Ya, cos pi. Kemudian sama dengan
Kemudian kita kalkulasikan ini semua, dan dapatlah R sin theta cos pi dikurang R sin theta sin pi dikali dengan sin pi AR ditambah cos theta sin pi A theta ditambah cos pi AP, dan dapatlah hasil akhirnya R sin theta dikali dengan cos pi dikurang sin pi dalam kurung sin pi dalam kurung lagi sin pi AR ditambah sin theta AR ditambah cos theta A theta ditambah dengan cos pi AP. Kemudian soal yang B nomor 6, yaitu nyatakan medan F dalam koordinat kartesian jika F sama dengan R cos pi AR. Berarti F sama dengan R cos pi AR sama dengan R cos theta. R ini sama dengan jalan yang tadi, AR ini. Kita merujuk ke dalam tabel transformasi. AR ini masing-masing kita kali dengan AX, dengan AY, dengan AZ. Berarti pertama AR ini kita kalikan dengan ini, dengan AX nya, berarti R cos theta AR dikali AX yaitu sin theta cos pi. Berarti R cos theta sin R cos pi berarti sin theta cos pi, kemudian ditambah dengan R cos pi yang tadi, kemudian dikalikan dengan AR dikali dengan AY yaitu sin theta sin pi. Berarti ini dia R cos theta dikali dengan sin theta sin pi, kemudian ditambah lagi dengan R cos theta yang tadi dikali dengan AR dikali AZ yaitu adalah cos theta. Kemudian kita operasikan lagi, berarti menjadi R cos pi dikali dengan sin theta cos pi ditambah sin theta sin pi ditambah cos theta. Berarti F sama dengan kita rubah F sama dengan R cos theta ini kita rubah menjadi X per row, yaitu R dikali X per row. Sin ini juga kita rubah menjadi Y per R, dan cos pi ini kita rubah menjadi X per row. Sin menjadi Y per R, sin pi menjadi sin theta menjadi Y per R, dan sin pi menjadi Y per row, dan cos theta menjadi Z per R. Kemudian berarti F itu sama dengan R dikali X per row dalam kurung Y per R dikali X per row dikali AX ditambah Y per R dikali Y per row dikali AY ditambah Z per R AZ. Berarti kita operasikan semuanya ini, kemudian kita rubah row ini menjadi akar dari X kuadrat ditambah Y kuadrat, kemudian dapatlah hasilnya X per akar dari X kuadrat ditambah Y kuadrat dalam kurung Y per akar dari X kuadrat ditambah Y kuadrat X AX ditambah Y AY ditambah Z AZ. Baiklah, mungkin sekian pembahasan kuis dari soal yang pertama. Salah dan janggal saya mohon maaf. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.